Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Julianti. Saya dari kelas K621ANR, NVM-nya 10221307. Sebelum berlanjut ke tugas akuntansi manajemen ini, di sini saya akan menjelaskan variabel costing dan full costing terlebih dahulu. Variabel costing, elemen harga pokok produk untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya overhead. Berdasarkan hubungan dengan volume kegiatan, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel. Yang kedua, biaya overhead pabrik sebagai bersifat variabel dan sebagian bersifat biaya tetap. Dalam penentuan harga pokok produk dikenal dua metode. Yang pertama, full costing, yang kedua variable costing. Yang pertama, full costing itu kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termaksud biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik tetap maupun variabel. Sedangkan variabel costing, kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termaksud biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Variabel, sedangkan BOP tetap termasuk biaya periodik. Perbedaan antara full costing dan variabel. Yang pertama, full costing. Pembebanannya biaya didasarkan pada fungsi yang ada pada perusahaan, sehingga untuk biaya produksi terdiri dari seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi produk, baik langsung maupun tidak langsung, tetap maupun variabel. Variabel costing, perbedaan biaya didasarkan pada tingkat laku biaya, sehingga elemen biaya produksi hanyalah biaya sifatnya variabel. Perbedaan antara full costing dan variabel. Biaya overhead lebih atau kurang dibebankan. Pembebanan biaya overhead ke produk dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan, dan yang kedua, menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Penggunaan metode pertama sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dengan kapasitas produk sesungguhnya, pembedaan overhead dengan tarif yang ditentukan di muka dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan besarnya anggaran biaya overhead dan menentukan kapasitas normal. Yang B, menentukan tarif overhead, yaitu membagi anggaran overhead dengan kapasitas normal. Yang C, pembeda overhead produk dengan mengalihkan tarif overhead dengan kapasitas sesungguhnya. Perusahaan yang memberlakukan tarif overhead ditentukan di muka, maka akan timbul biaya overhead lebih atau kurang dibebankan. Yang pertama, pembebanan lebih terjadi apabila kapasitas sesungguhnya lebih besar dari kapasitas normal. Pembedaan kurang terjadi apabila kapasitas normal. Full costing, penyajian laporan laba rugi. Full costing menggunakan pendekatan fungsional. Laporan laba rugi full costing adalah laporan laba rugi yang diperuntukkan pihak ekstrim atau sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan variable costing, penyajian laporan laba rugi variable costing menggunakan format contribution margin. Laporan dengan format seperti ini hanya digunakan oleh pihak manajemen. Perbedaan laba bersih dengan menggunakan kedua metode tersebut lebih besar laba full costing disebabkan oleh selisih volume persediaan. Perbedaan tersebut adalah dihitung dengan persediaan awal dikurang persediaan akhir dikali tarif BOP tetap. Perbedaan rugi
atau laba antara metode full costing dengan metode variable costing dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika persediaan awal lebih kecil dari persediaan akhirnya, maka laba variable costing lebih kecil daripada laba full costing. Yang kedua, jika persediaan lebih besar dari persediaan akhirnya, maka laba variable costing lebih besar dari laba full costing. Yang selanjutnya, manfaat variable costing. Yang pertama, sebagai alat bantu perencanaan laba yang bersifat jangka pendek dengan terpisahnya unsur biaya menjadi tetap variabel. Yang kedua, sebagai petunjuk penetapan harga jual informasi kontribusi margin dari variabel, costing sangat membantu dalam menentukan harga jual yang kompetitif atau pesanan khusus. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan manajemen seperti pengendalian harga jual pesanan khusus dan alokasi sumber daya. Selanjutnya kita langsung ke soal ya. Dari soal tersebut, data biaya operasi PT Dewau, persediaan awalnya 1.500 unit, persediaan akhirnya 500 unit, penjualannya 11 unit. Anggaran overhead-nya, anggaran overviable-nya 1.250.000, anggaran overhead tetap 2 juta, harga jual per unit 5.000, biaya bahan baku per unit 25. Biaya tenaga langsung per unit 70, BOP variabel per unit 25, BOP tetapnya 3 juta. Biaya operasional variabel per unit belum ada, biaya operasi tetap belum ada. Kapasitas normalnya 10.000. Produksinya 10.000. Hitunglah menggunakan metode variabel dan full costing. A. HPP dengan metode HPP sesungguhnya, B. Laporan laba rugi dengan HPP sesungguhnya, dan HPP dibebankan. Yang pertama, tarif HPP sesungguhnya. Yang pertama, bahan baku. Ada bahan baku, ada upah langsung, ada biaya overhead variable, ada biaya overhead tetap. Biaya bahan baku per unitnya itu 25 diambil dari sini. Mana bahan baku? Nih, biaya bahan baku. Upah langsungnya itu 70 diambil dari sini. Dan biaya overhead variabelnya 25 itu diambil dari sini juga. Lalu dijumlahin di sini. Kita jumlahin ya. Sama dengan sum buka kurung blok semuanya tutup kurung enter. Nah, totalnya itu total variable costingnya itu dari 25 dikali biaya produksi. Jadi 25 dikali 10.000 yaitu 250. 70 dikali 10.000 700.000. Terus 25.000 dikali 10 250.000. Dan jumlahnya juga ini sama kayak cara tadi. Sama dengan sum buka kurung blok dari atas sampai bawah tutup kurung enter. Lalu full costing per unit. Nah, full costing per unit ini yang pertama bahan bakunya 25. Di sini juga sama ngambil di sini. Biaya tenaga langsungnya 70. Terus BOP variabelnya 25.
Terus biaya overhead tetapnya 300. Lalu dijumlahin. Jumlahnya juga sama kayak tadi. Sama dengan sum buka kurung blok dari atas sampai bawah tutup kurung enter. Selanjutnya ini juga sama kayak di variable costing. Jadi 25 dikali 10.000 hasilnya 250. 70 dikali 10.000 hasilnya 700. 25 dikali 10.000 hasilnya 250. 300 dikali 10 hasilnya 3 juta. Dan dijumlahin hasilnya segini. Selanjutnya laporan harga pokok sesungguhnya. Yang pertama ada variable costing dan full costing. Yang pertama ada persediaan awal produksi jadi. Nah, yang kedua biaya produksi, bahan baku, tenaga langsung, overhead variabel, overhead tetap, biaya produksi, barang siap jual, persediaan akhir produk jadi, dan harga pokok penjual. Yang pertama persediaan awal jadinya itu 180.000. 180.000 ini dari dari 120 dikali 1.500. Apa ya? Rp180.000. Dan 630 ini hasil dari 420 dikali 1.500 juga. Nih, segini. Nah, dan bahan bakunya itu 250 ngambil dari sini. Yang dari atas ini yang dari bahan baku upah langsung dan biaya overhead itu dipindahkan kembali di sini. Lalu dijumlahkan di sini. Kita jumlahkan dulu ya. Sum sama dengan ini blok sampai overhead tutup kurung enter. 1.200.000. Dan ini pun sebaliknya. Ini juga dijumlah setelah segini. Barang siap jualnya itu dari biaya produksi ditambah persediaan awal. Coba ya. Tambah ketutup persediaan awalnya. Jadi sama lalu 60-nya itu dari persediaan akhir. Selanjutnya persediaan akhir produk jadi itu min 60.000 ya, hasilnya itu dari persediaan akhir dikali 120 dikali min 1.
Dan selanjutnya yang ini harga pokok penjualannya itu 1.380.000 dikurang 60. Dan yang full costingnya sama, yang pertama ini ya dulu dijumlah, terus ini hasilnya dari ini persediaan produk jadi ditambah biaya produksi, dan 210 ini dari persediaan akhir dikali 420 dikali min 1, hasilnya segini, lalu dijumlahin menjadi 4.620.000. Selanjutnya tarif dibebankan. Anggaran BOVA variabel kapasitas normalnya itu 125 dan BOVA tetap kapasitas normal 200. Nah, 125 ini dari (1.250) dibagi kapasitas normal yang 10.000. Dan yang bawahnya itu dari anggaran overhead tetap yang 2 juta dibagi 10.000, hasilnya 200. Tarif HPP dibebankannya itu ada bahan baku, upah langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap. Yang per unit itu sama yang seperti awal, 25, 70. Dan ini beda biaya per variabel itu dari sini, 125.000. Lalu dijumlahkan seperti yang tadi, dan selanjutnya ini dikali dengan biaya produksi 10.000. Dan ini hasil 250, 70 kali 10.000 700, 125 dikali 10.000 1.250, dan hasilnya semuanya 2.200.000. Per unitnya 25, 70, ininya 125, dan yang di bawahnya 200 dari sini, dan dijumlah hasilnya 420. Lalu ini juga sama, 25 dikali 10.000 hasilnya 250, 70 dikali 10.000 hasilnya 700, 125 dikali 10.000 hasilnya 1.250, 200 dikali 10.000 2 juta, dan jumlahnya 4.200.000. Selanjutnya laporan harga pokok penjualan dibebankan. Ada persediaan awal produk jadi, biaya produksi, bahan baku, tenaga langsung, overhead variabel, overhead tetap, biaya produksi, barang siap jual, persediaan akhir produk, dan HPP. Yang pertama, persediaan produk jadi itu 330 itu dari di sini ya, dari 220 dikali 1.500.000. Ini untuk yang ini. Dari sini dikali ini 1.500. Lalu yang sebelahnya juga sama, yang ini hasilnya dari 420 dikali 1.500. Selanjutnya bahan baku, tenaga langsung, overhead variabel, overhead tetap, biaya
tetap itu semuanya dipindahin yang tadi dari tarif HPP dibebankan, semuanya tinggal dipindahin dari atas ke sini dipindahkan, terus tinggal kita jumlahin yang tadi sudah saya kasih tahu sama dengan sum buka kurung blok dari sini sampai sini tutup kurung enter. Barang siap jualnya itu dari biaya produksi ditambah persediaan awal jadi. Lalu yang ininya lalu persediaan akhir produk jadinya itu dari yang tadi di awal ini nih tuh 220 dikali 1500 dikali 500 terus dikali min 1, hasilnya 110.000 min. Terus ini jumlah dari 2.530 dikurang 100 itu hasilnya 2.420. Lanjut yang ini dipindahkan dari yang tadi di atas, terus ini jumlahkan tadi sama dengan sum buka kurung blok yang ini terus tutup kurung hasil segini. Lalu ini jumlah dari ini persediaan awal produk jadi ditambah biaya produksi. Lalu yang ini dari yang tadi di atas ini nih itu 420 dikali 500 nih dikali min 1 hasilnya min 210. Lalu dikurang 4.830 dikurang 210 hasilnya 4.620. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi full costing. Yang pertama penjualan. Penjualan itu dari penjualan di sini nih dikali sama harga jual per unitnya 5.000. Jadi 11.000 dikali 5.000 hasilnya 55.000. Lalu harga pokok penjualannya itu dari sini nih, dari yang full costing tadi. Dari yang tadi overhead kurang dibebankannya itu 1 juta. 1 juta itu dari BOP tetap dikurang dikurang 2 juta, hasilnya 1 juta. Laba kotornya
Hasilnya itu jadi 49.380. Itu dari 55 juta dikurang 4.620 dikurang 1.000 lagi. Jadi hasil 89. Lalu biaya administrasi penjualannya itu 4 juta. Total biaya prodinya 4 juta, tinggal pindahin. Laba bersihnya itu 45.300 berapa ini? 380. Itu hasil dari 49. Ini dikurang 4.000 setelah 45. Selanjutnya laporan laba rugi variable costing. Yang pertama penjualannya 55 yang tadi sama, dan harga pokok penjualannya itu 2.420 sama. Lihat dari yang ini ya, yang di sini yang tadi variable costing 2.420 nih. Terus total biaya variabelnya 2.420. Lalu ini ya, jumlah dari ini dikurang hasilnya 52. Hasilnya 52. Terus biaya tetapnya di sini nih, yang tadi 3 juta, 4 juta dari sini, yang tadi itu pembiayaan itu. Terus total periodenya 7 juta, itu hasil dari B produksi tetap ditambah biaya admin penjualan. Lalu ini jumlahnya, ini dikurang ini hasil 4 juta, 45.580. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perkataan atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.